pada hati-hati berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada cerita Imam Malik bin Anas ketika di Madinah, karena Imam Malik ini kan ulama Ahlul Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Hijaz. Imam Malik bin Anas ketika di Madinah tidak pernah pakai sandal. Saking ta'zimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya kepada Rasulullah, sehingga ketika seorang ulama, orang alim yang mahabbah kepada Rasulullah kuat, maka akan menimbulkan sir-sir yang sangat luar biasa. Apa? Tawaduknya luar biasa. Sehingga beliau tidak mau menginjakkan kaki yang pernah diinjak oleh Rasulullah, tidak menginjakkan tanah yang tanah itu pernah diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau tidak memakai sandal, tidak pakai sandal di Madinah. Ketika mau mengajarkan hadis, beliau sebelum mengajarkan hadis pegang dulu raudhah, pegang dulu jendela makam Rasulullah itu. Usap-usapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ini Fatihah Al-Quran, baru beliau mengajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga ada seorang muridnya bertanya, ya Syekh, kalau kita berziarah kepada Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, yastaqbalil qiblah atau yastaqbalil maqam, menghadap kiblat atau menghadap Rasulullah? Kata Sayyidina Anas, kata Sayyidina Malik bin Anas, yang menghadap makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena di akhirat nanti yang mengatakan ana laha, yang akan memberikan syafaat kepada adalah Rasulullah sahibu hadzal maqam. Rasulullah SAW ini menghadapnya ke makam Raudhah Syarifah. Karena nanti jenengan jangan heran ketika nanti sampai Raudhah Syarifah ke Madinah, ketika antum berziarah menghadap ke sana, orang-orang laskar akan menyuruh jenengan istiqbalil qiblah, hadap kiblat. Karena sedekahnya berbeda. Nah, kita seorang yang punya akhlak yang mulia, kita tanamkan mahabbah kepada Rasulullah, tentunya harus menghadap Rasulullah, menghadap Raudhah Syarifah, menghadap makam Rasulullah. Walaupun orang-orang termusyrik kita setelah pergi hadap salam, dan ketika Rasulullah menjawab salam, itu pasti mendoakan kita. Ya, doanya kan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu ahsani minna. Jadi ketika kamu diberikan penghormatan dengan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pasti Rasulullah yang mengajarkan kita sunnah mengucap salam, wajib menjawab salam. Tak mungkin Rasulullah tidak menjawab. Pastinya Rasulullah akan menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Ketika Rasulullah menjawab salam kita, bahwasanya keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya melalui satu ini. Allah tidak akan menolak doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullah, ketika Waalaikumsalam warahmatullah, semoga engkau dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Wa barakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, anak kita, rezeki kita, keluarga kita, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan, karena dijawab salam kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Malik ini ketika ditanya kepada muridnya, wajib kita menghadap makam. Kenapa? Karena kelak nanti di akhirat yang mengatakan ana laha, sayalah yang akan siap memberikan syafaat kepadamu adalah Rasulullah, bukan Ka'bah. Karena beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sangat mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mempunyai murid yang sangat qurratul ain, kesenangan bagi beliau, pandangnya nikmat. Siapa? Syafi'i, Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Senang beliau sama Syafi'i. Sehingga pada suatu ketika Imam Malik ini pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, kata Rasulullah, balligh salami ala Syafi'i Muhammad bin Idris. Kaget beliau, bangun, masya Allah. Berkat muridnya inilah sampai Rasulullah hadir dalam mimpi.
Senang buatan kita, senang tidak? Ketika Rasulullah hadir dalam mimpi kita, Masya Allah. Sehingga Imam Malik pada waktu itu masih Imam Malik pada saat itu sudah sepuh, sudah tua, sehingga menyuruh santrinya untuk menyampaikan salam dari Rasulullah. Ceritakan, santrinya pergi, ada Imam Syafi'i, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, muridnya adik kelas lah caranya. Ada nasi, gimana kabarnya Syekh Imam Malik? Alhamdulillah khair. Ada apa datang ke sini? Ya Imam, saya menyampaikan pesan dari Syekh. Pesan apa? Tadi malam Imam Malik Syafi'i guru kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah ngirim salam kepada panjenengan, kepada Imam Syafi'i. Masya Allah, betapa senang Imam Syafi'i mendapatkan kabar tersebut. Saking senangnya para Imam Syafi'i juga hafal ayat Al-Quran tadi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsinu minha bi ahsani minha. Ya, ketika dapat kabar gembira itu dengan salam, maka akan kita balas dengan yang lebih baik. Akhirnya, aduh, apa imbalannya si santri ini kan? Akhirnya beliau cari, ternyata baju yang paling bagus yang baju dipakai itu, beliau pakai itu. Dicari di lemarinya, bajunya jelek-jelek lah. Ini yang paling bagus, karena kabar gembira, mendapatkan kabar salam dari Rasulullah. Baju yang dipakai itu dilepaskan. Masya Allah, baju ini saya berikan kepada antum, kepada ente. Akhirnya senang, Masya Allah, dapat baju yang paling bagus dari seorang Imam Syafi'i. Dibawalah baju itu. Ketika itu sampai kepada gurunya Imam Malik. Bagaimana? Sudah disampaikan? Alhamdulillah sudah Syekh. Terus gimana? Masya Allah, Imam Syafi'i sangat senang sekali. Saya dapat baju yang paling bagus dari beliau, dikasih hadiah baju ini. Karena Imam Malik bin Anas, orang yang mahabbah kepada Rasulullah sangat kuat, sifatnya tawadu sekali. Padahal Imam Syafi'i itu kan muridnya, tapi tawaduknya beliau, Masya Allah. Bolehkah saya pinjam baju Syafi'i itu? Bolehkah saya pinjam baju Syafi'i itu? Karena beliau muridnya kan, Syafi'i aja mudahnya. Bolehkah saya pinjam baju Syafi'i itu? Boleh ya Syekh. Akhirnya apa? Baju itu direndam sama Imam Malik, diminum airnya sama Imam Malik. Masya Allah, betapa luar biasanya orang yang mahabbah kepada Rasulullah. Kenapa Syekh melakukan seperti ini? Karena baju ini adalah baju orang yang mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Ini kita perlu mahabbah kita pada kanjeng Nabi, perlu ditingkatkan setinggi-tingginya. Salawat kepada Rasulullah, barisan jenang tibaan kita tingkatkan setiap melanjutkan. Kemudian anjuran sudah baca sholawat banyak, salat wassalamu alaihi berbanyak di zaman akhir ini, karena hanya dengan salawat, hanya dengan kirim salam kepada Rasulullah, insya Allah akan dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari fitnah-fitnah. Karena fitnah sekarang tidak perlu dan omongan, sekedar menyebar fitnah, menyebar namimah atau domba, sekarang sudah zamannya. Makanya pada zaman ini kita wajib untuk sering-sering bersolawat, ada berzanji, kuatkan kita, cinta kita, mahabbah kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, ya kan? Orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya alim, tapi mau fitnah ulama, mau fitnah kiai. Orang kepada orang awam saja kita dilarang untuk menfitnah. Kepada non-muslim saja kita dilarang untuk memfitnah, apalagi kepada orang-orang alim, orang-orang saleh kita memfitnah. Sehingga pada suatu ketika Imam Malik ini menghadiri majlis Imam Syafi'i di Madinah, di Masjid Nabawi. Sembunyi-sembunyi Imam Malik ini. Karena apa? Kalau terang-terangan pasti Imam Syafi'i akan gak enak, karena ada gurunya. Pasti beliau tidak akan menyampaikan kecuali beliau diam, kan akhlak beliau begitu mulia kepada Imam Malik. Makanya Imam Malik itu ngumpet di sebelah tembok, sehingga Imam Syafi'i tidak melihatnya. Imam Syafi'i menyampaikan hadis, menyampaikan hasanah keilmuan, keislaman, sehingga Imam Malik ini Masya Allah takjubnya kepada Imam Syafi'i. Sehingga ketika itu Imam Malik menulis khat di sokok, apa sih? Tiang. Dulu di Masjid Nabawi sebelum ada rehab, atau ada tulisan Imam Malik bin Anas.
ada tulisannya, ya kan? Idza arada 'ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Masya Allah. Memuji muridnya. Kalau Anda ingin mendapatkan, ingin memperoleh ilmu yang luas, ilmu yang berharga, maka perolehlah, maka belajarlah dengan Muhammad ibn Idris, yang Imam Syafi'i. Ketika sudah selesai majelis, ada guru kan maksudnya. Akhirnya Imam Malik udah pergi. Sampailah di situ, Imam Syafi'i sampai ke tiang itu sudah tidak ada Imam Malik. Imam Syafi'i membaca tulisan itu, idza arada 'ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Langsung Imam Syafi'i juga menulis fa kaifa akunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana terjadi seperti ini terhadap diriku sementara aku adalah muridnya Imam Malik. Masya Allah, dengan mahabbah itulah jadi tawadu, tidak malah tambah waduh ini, tidak ada pikiran hasud, iri dan tidak ada, karena itu adalah sumber dari penyakit. Penyakit itu sumbernya dari hasud, iri, dengki, emosi, ghadab, hazan, khauf. Itu karena khauf, khawatir,